Bagaimana sebenarnya hukum kita menyelenggarakan takjil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita mengawali di 10 hari pertama dari ibadah kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kondisi di mana saat kita beribadah ini tidak seperti kondisi kita di tahun-tahun sebelumnya. Kami ambil contoh misalnya, biasanya kita berbuka puasa bersama di masjid. Masjid-masjid biasanya mengadakan takjil bersama. Kita pun akhirnya berbuka bersama dan sebelum berbuka kita melakukan kajian. Namun, Ramadan kali ini ada yang berubah, ada yang berbeda. Beberapa masjid, langgar dan mushola tidak memperbolehkan. Bahkan ada yang menutup aktivitas ini. Bahkan ada seruan di rumah aja bersama keluarga. Mau tidak mau akhirnya kita pun berbuka puasa di rumah. Yang menjadi pertanyaan untuk kita dalam kajian hukum kita saat ini, bagaimana sebenarnya hukum kita menyelenggarakan takjil? Sahabat Rasulullah Sa'id bin Al-Juhani dalam hadis Turmudi pada hadis yang ke-803 menyebutkan man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi iftar pada orang yang berpuasa, ya, kana ajruhu misla ajri fa'ilih, maka bahwasannya pahalanya, ganjarannya itu seperti ibarat pahala yang melakukannya. Nah, mungkin kita tidak menemukan atau mungkin sedikit yang kita temukan di beberapa negara yang menyelenggarakan takjil, ya. Tetapi di Indonesia subhanallah luar biasa. Apakah hukum ini diperbolehkan atau tidak? Dalam kaidah usul fiqh, ketika kita membuat seseorang itu senang, dan ini masuk dalam kaidah hukum muamalah, meringankan kesulitan orang, menjadikan orang itu dalam posisi tidak berkeberatan. Kalau dihubungkan dengan takjil begini, orang ini sorenya dia bisa ikut kegiatan kajian sambil menunggu ibadah puasa diselesaikan, sambil menunggu berbuka puasa, dia mendengarkan tausiah. Setelah itu dia bersama keluarga ikut berbuka puasa di masjid. Jadi orang yang berpuasa mendapatkan bagian dari yang menjadi haknya. Karena dia aktif, dia hidup di lingkungan yang baik, dia berada di tengah-tengah lingkungan yang menyelenggarakan kegiatan berbuka puasa. Di situ akhirnya banyak orang-orang yang menghidupkan masjid untuk menyelenggarakan iftar jama'i, untuk berbuka puasa secara bersama-sama. Nah, dalam kaidah usuliyah boleh-boleh saja. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal usul sesuatu adalah diperbolehkan, adalah sebuah pembolehan. Jadi tidak ada masalah ketika ibadah puasa ini diselenggarakan secara bersama-sama dan untuk menumbuhkan ghirah, semangat, rasa ukhuwah kebersamaan, rasa silaturahim, rasa sesama melihat, memandang, memperhatikan, belajar. Itu baik-baik saja. Dan ketika kebaikan itu biasa dilakukan, maka tentunya ini menjadi sunnah yang baik untuk diteruskan. Nah,
sahabat muslim dimanapun berada. Tidak ada yang salah dari takjil, dan tidak ada yang salah dari orang yang mensegerakan takjil. Tidak ada yang salah bagaimana orang yang akan mengadakan buka puasa bersama atau takjil bersama. Mungkin kita melihat ada yang buka puasa bersama di kantor, buka puasa bersama di restoran, buka puasa bersama di lembaga pendidikan, buka puasa bersama di masjid. Silakan, tapi dengan syarat. Sesuatu yang diperbolehkan ini jangan mendatangkan sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan syariat. Kita contohkan misalnya, ada yang berbuka puasa bersama, dia di sebuah restoran, tapi restoran itu tidak ada musholanya. Restoran itu kecil, rumah makan ini kecil, tidak memungkinkan bagi orang yang banyak ini untuk berbuka di situ, kemudian sholat di situ. Akhirnya buka puasa bersamanya dapat, ibadah jamaah maghribnya tidak dapat. Nah, ini yang menjadi renungan untuk kita. Akankah kita melaksanakan ibadah, satu ibadah kita lakukan, tapi kita meninggalkan keburukan? Ibadah kita lakukan. Ada yang mentraktir berbuka puasa bersama. Ada yang mengundang untuk berbuka puasa bersama. Tapi di sisi yang lain, dia meninggalkan satu kemudharatan karena dia meninggalkan ibadah sholat berjamaahnya. Nah, tentunya tidak demikian. Ya, ada juga yang mungkin mengadakan buka puasa bersama di rumahnya. Tapi di rumahnya ini jauh dari tempat di mana dia dapat melakukan sholat berjamaah. Akhirnya sholat berjamaah ini pun dilakukan bergilir. Ini yang menyebabkan kondisi untuk melaksanakan ibadah berjamaah tidak mungkin untuk bisa dilakukan dengan baik. Nah, kami menghimbau sahabat muslim, kalau kita ingin melakukan buka puasa bersama, menyelenggarakan iftar jamaah, lakukanlah di masjid. Kita melihat banyak kok masjid-masjid yang menyelenggarakan, bahkan jauh sebelum ibadah puasa Ramadan dimulai, sudah bergotong royong, bahu-membahu, untuk menjadikan bagaimana masjid ini menjadi syiar Islam. Diselenggarakanlah kajian atau kultum sebelumnya. Lalu kemudian buka puasa berpuasa bersama. Ini tidak ada masalah. Karena buka puasa bersama dapat dilakukan, takjil dapat diselenggarakan. Lalu kemudian yang ingin berbagi dengan harta yang dilebihkan oleh Allah dengan memberi takjil juga dapat dilakukan. Bersilaturahim bersama sesama muslim juga dapat dikerjakan. Ukhuwah dan ghirrah, kebersamaan juga cukup tinggi. Karena ada kebersamaan. Ini tentunya hal yang berbeda ketika kita melakukan buka puasa bersama di tempat yang lainnya. Di restoran, di rumah-rumah pribadi, di kantor. Yang kewajiban-kewajiban yang harusnya kita penuhi sebagai seorang muslim dengan sholat berjamaah tertinggal. Nah, dalam kondisi saat ini sahabat muslim, kita diajarkan oleh Allah. Saat wabah ini menebar, virus corona ini berada di mana-mana. Orang merasa takut, khawatir. Yang ke masjid tidak diperbolehkan ke masjid. Yang ke masjid dituduh dan dipersalahkan. Dulu sebelum ada corona, orang diminta untuk berangkat ke masjid, iftar jamaah di masjid. Menyelenggarakan buka puasa bersama-sama di masjid. Sekarang, yang mengaktivitaskan dirinya seperti ini, dipermasalahkan. Apakah ini ketentuan dan hukum yang dapat kita ambil dari pelajaran yang telah Allah berikan dengan adanya wabah ini? Renungkan sama-sama, pikirkan sama-sama. Ada hukum kemaslahatan. Sebagaimana kaidah usul yang tadi kita berikan. Diboleh-boleh saja. Karena apa? Karena ada kebaikan. Ada manfaat. Ada kemaslahatan. Ada hal yang baik yang ini bermuamalah di antara sesama muslim. Tapi ketika ini tidak ada kebaikan, yang ada kemudaratan, yang ada kekhawatiran, yang ada saling tuduh-menuduh, yang ada saling membahayakan, maka sebaiknya ibadah itu tidak kita kerjakan, tapi kita berada di rumah kita bersama keluarga kita. Mari sama-sama kita pupuk kekerabatan kita, ambil hikmah yang ada dengan virus corona ini. Mungkin kita dapat berbuka puasa di rumah. Yang biasanya tidak pernah berkumpul dengan keluarga di rumah, saat ini berkumpul dengan keluarganya di rumah. Yang biasanya aktif sebagai seorang dai,
aktif sebagai seorang pekerja di lapangan. Mau tidak mau dia tidak berbuka di rumah bersama anak dan keluarganya. Namun saat-saat seperti ini, kita dapat berbuka bersama keluarga kita dapat berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi keindahan bersama anak dan keluarga kita. Disitulah berbuka puasa bersama dijadikan hikmah oleh Allah dengan ada musibah ini sebagai bagian dari pelajaran untuk kita berkumpul dan memupuk kebersamaan yang ada dalam kehidupan di keluarga kita. Ambil hikmah di setiap apa yang Allah perintahkan, ambil pelajaran di setiap apa yang Allah larang, dan ambil segala bentuk kemaslahatan dan kemanfaatan sebagai hal yang paling utama untuk kita lakukan. Mudah-mudahan memberi semangat untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.